Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai etika kedokteran. Etika kedokteran adalah dasar atau acuan yang harus diikuti oleh semua dokter. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu etika kedokteran yaitu beneficence. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari prinsip beneficence itu sendiri. Menurut jurnal Farki di tahun 2021, prinsip beneficence adalah obligasi bagi seorang dokter untuk bertindak demi kebaikan atau keuntungan atau benefit dari seorang pasien dengan cara mendukung nilai-nilai moral yang menjaga dan melindungi hak orang lain, mencegah membahayakan orang lain, menghapuskan kondisi yang membahayakan, membantu mereka dengan disabilitas, dan membantu orang dalam kondisi bahaya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis kami mengenai prinsip beneficence. Dalam praktek kedokteran, prinsip ini bukanlah satu-satunya prinsip yang harus dipertimbangkan. Terlebih, karena terdapat juga faktor keseimbangan manfaat, resiko, dan biaya. Sebagai contoh, dalam penelitian kedokteran, atas dasar kemanfaatan untuk kepentingan umum, terkadang prosedur penelitian yang dapat membahayakan individu subjek diperbolehkan. Padahal, terdapat prinsip-prinsip lain yang semestinya juga dipertimbangkan. Dengan begitu, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Namun, adanya pertimbangan tidak menghapus pentingnya prinsip beneficence. Selanjutnya dari sudut pandang politik, apabila seorang dokter dapat melakukan etika kedokteran yaitu beneficence, maka ia akan menciptakan citra maupun reputasi yang baik. Selain itu, ia tidak akan menerima penolakan seperti ingin membuka klinik, ketika ingin menjadi public figure, maupun ingin masuk ke perusahaan yang ia ingin tuju. Dan hal itu pastinya tidak akan menghalangi ia dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ia tidak dapat melakukan etika beneficence, maka ia akan dipersulit, seperti dalam izinnya, seperti izin kerja maupun izin praktek, dan ia juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Etika merupakan faktor penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang dokter. Apabila seorang dokter menjalankan tugas sesuai dengan etika beneficence, tentu akan menghasilkan dampak sosial yang positif. Dan apabila seorang dokter memiliki etika yang baik, maka ia akan meninggalkan kesan serta reputasi yang baik dari pasiennya. Hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan, kenyamanan, serta kesetiaan pasien terhadap dokter tersebut. Sebaliknya, jika dokter tersebut menjalankan tugas tanpa etika yang dibutuhkan, maka ia akan kehilangan rasa kepercayaan serta reputasi dari pasien tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak beneficence dari pihak keluarga. Jika seorang dokter melakukan nilai etika beneficence, maka dari pihak keluarga akan semakin percaya terhadap dokter tersebut. Dokter itu sendiri juga akan memiliki lebih banyak pasien karena keluarga tersebut akan mempromosikan dokter dan mengenalkannya ke keluarga atau teman-teman yang lain. Sementara jika dokter tersebut tidak melakukan nilai etika beneficence, maka dokter tersebut akan bisa dibawa ke jalur hukum dan bahkan kehilangan pasien-pasien yang dia miliki sebelumnya. Sekarang marilah kita lihat contoh nyata dari nilai etika kedokteran beneficence dari drama berikut ini. Selamat sore Pak. Sore dok. Bagaimana kondisi Bapak pada sore hari ini? Untuk keadaan saya sore hari ini alhamdulillah dalam keadaan yang baik sekali dok. Oh iya, bagaimana keadaan Bapak setelah tindakan kemarin Pak? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dokter. Berkat bantuan dokter kemarin, saya sekarang dalam keadaan yang optimal. Tubuh saya juga mengalami pengobatan yang cocok dari dokter yang dokter lakukan kemarin. Terima kasih ya dok. Sama-sama Pak. Aku jadi teringat dengan kejadian di masa lalu. Waktu itu... Selamat pagi Bu, apa ada keluhan hari ini? Pagi dok, saya ngerasa nggak enak badan terus nih. Oh, apa Ibu ngerasain suatu gejala? Iya, selalu sakit perut rasanya. Oh, cuma sakit perut. Sebentar ya Bu, ini saya baru dapat hasil pemeriksaan Ibu. Wah, kemungkinan besarnya Ibu kena usus buntu nih. Usus buntu, itu bahaya nggak ya dok? Ah, tenang aja, cuma diobatin pakai antibiotik juga pasti sembuh kok. Oh gitu ya, yaudah. Makasih ya dok. Kasih kembali.
Selamat siang Bu, Siang dok. bisa ceritakan apa keluhannya Bu? Ya belakangan ini saya lagi sering ngerasa nyeri di bagian perut kanan bawah nih dok. Kalau misalnya berdasarkan keluhan yang diceritakan, Ibu akan mendapatkan pemeriksaan lab lebih lanjut ya Bu. Baik dok. Bu, hasilnya udah keluar dari laboratorium dan ternyata terjadi peningkatan sel leukosit pada darah sebesar 15.000 sel per milimeter kubik. Dilihat dari rasio perbandingan neutrofil dan limfosit menunjukkan bahwa Ibu mengalami usus buntu akut dan itu harus segera dioperasi. Oh gitu ya. Kira-kira operasi bisa dijadwalin kapan ya? Untuk jadwalnya kita bisa sesuaikan di minggu depan ya Bu. Untuk detailnya akan saya kabari lebih lanjut besok. Baik, makasih dok. Ya. Iya, Gimana habisin lu? Gue udah mendingan banget nih. Abis ganti dokter nggak harus operasi. tapi kalau misalnya dia nyaranin antibiotik, bukannya nanti bakal tetap sakit, nggak dioperasi aja. Berarti kayaknya dokter pertama aku tuh salah diagnosis kan ya? Apa laporin aja ya? Kalau nggak dilaporin kan nanti banyak yang salah diagnosis lagi. Harus dilaporin sih. Jadi gimana kafe yang kemarin gue kasih tahu udah kesana? Udah, dan gue liat kemarin bagus banget interiornya. Wah, itu makanannya mahal nggak sih? Murah sih menurut gue. Tapi yang lewat bukannya dokter yang kemarin viral itu. Iya, benar-benar. Sampai gak usah berobati dia lagi deh. Ini gue bakal bawa keluarga gue ke dokter lain aja. Kurang worth it sih. Memang tidak semua dokter beretika yang benar, namun mungkin bisa diantisipasi dengan diajarkan oleh guru akan hal ini di kelas. Aku pun sudah berjanji untuk menjadi dokter yang baik seperti beliau. Ryan, ingat ya, kalau kamu kelak menjadi dokter, kamu harus menjadi dokter yang baik, yang mengutamakan kepentingan pasien. Baik dok. Aku berjanji akan menjadi dokter yang baik seperti Anda. Seperti Anda yang selalu membantu pasien ketika pasien tersebut membutuhkan pertolongan Anda. Jadi dapat disimpulkan bahwa beneficence merupakan sebuah prinsip moral berupa tindakan yang ditujukan untuk kebaikan pasien. Pada kasus ini, salah satu dokter telah melanggar prinsip dari beneficence, di mana dokter tersebut melakukan anamnesis secara asal-asalan, pemeriksaan yang tidak runtut dan ilmiah, serta tidak memberikan penjelasan secara detail terhadap pasien mengenai diagnosis dan pengobatan yang telah ia lakukan. Sedangkan dokter yang lain telah menaati prinsip dari beneficence, di mana anamnesis yang dilakukan dokter tersebut sudah tepat, pemeriksaannya runtut dan ilmiah, serta dokter tersebut menjelaskan secara detail terhadap pasien mengenai pengobatan dan diagnosis yang telah ia lakukan.